Oke. Hai, Hai, siapa namanya nih Kak? Abigail. Sengri. Oke. Asal mana kan? Aku asal Purworejo. Dirimu? Aku asal dari Sumatera, Sumateranya mana, Kak? Padang. Berarti di Jogja ngekos. Aku ngekos. Di mana? Aku di Maguwo. Gue Deket kan? kuliah. Nope, aku freelance. Freelance apa tuh? Aku ada di kemarin freelance terakhir itu ada di bidang film. Tapi sebelumnya aku ada di bar. Sama berarti. Apa? Freelance-nya film apa? Aku kemarin ambil di ini terakhir itu IPA IPS. IPA IPS. Jadi Jadi ini aja sih ekstras. extras. Oh, berarti lebih ke talent kalau untuk freelance-nya. Dirimu sekarang ngapain? Sekarang aku juga freelance. Oke. What is it? Ya mungkin hampir sama kayak kamu juga. Kemarin itu pernah short movie banyak. Tapi aku nggak kayak siapa tadi mbaknya, aku lupa. Abigail. 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 Dirimu tuh suaranya interesting menurutku. Kok gitu? Gimana tuh? Pernah dengar atau apa? Mungkin ya. Tapi ini asik ya. Omong kita nyambung ya. Mungkin karena dalam background yang satu, yang sama. Atau gimana tuh? I don't know about that. Tapi kayak aku tipikal orang yang suka mendengar orang cerita daripada aku bercerita. Oh gitu. Iya. Lagian juga baik sih mendengarkan orang bercerita. Karena apa? Kita menambah wawasan. Yep. Kita mendapat ilmu yang baru. Kadang kalau kita aja yang ngomong kan ya yang kita tahu aja. Dewasa ya, mungkin dia wawasannya dia banyak. Dia kayak di hidup dia maksudnya lebih independen ya. Berarti kamu sebelumnya udah memang ada di circle filmmaker juga berarti ya? Enggak sih, tapi mungkin enggak, tapi aku lebih di model. Model? Tapi teman-teman yang dulu sudah pernah lost contact itu ke dunia perfilman. Tadi itu saya lebih ngobrolin kepada aktivitasnya si cewek sih. Karena kebetulan aktivitasnya si cewek dan saya tuh agak nyambung gitu. Hobi kamu apa? Playing music? Music, berarti balik ke music lagi. Cuma nyanyi nggak suka? No, I'm a DJ. DJ sama remix itu sama nggak sih? Remix. DJ itu sebetulnya hanya kalau aku ya, tapi ada juga DJ yang bikin remix itu buat diri dia sendiri. Jadi kayak dia bikin seumpama lagu-lagu yang sudah terkenal terus dia remix lagi buat itu khusus buat dia sendiri, buat dia main. Jadi dia nggak bakal ada yang punya. Mau dimakan dulu nggak? Mau diminum dulu? Nggak. Ya soalnya aku juga lagi nggak pengen makan sih. Soalnya ngobrol sama kamu tuh asik gitu loh. Enak dan kayaknya bahannya tuh lempeng aja, satu frekuensi gitu kan. Banyak dari film, banyak sih tadi, banyak banget seriusan. Karakteristiknya gimana, karakter orang-orang yang deket-deket sama dia gimana, asik sih. Kalau untuk dari segi cocoknya sih gimana ya? Ngobrol nyambung ya? Ngobrol nyambung, enak, asik gitu loh. Kita yang ngobrol itu cair gitu. Dirimu sekolah nggak? Apa kuliah kayak? Kuliah. Jurusan apa? Broadcast. Oh, broadcasting. Kenapa ngambil broadcasting? Apa yang bikin menarik di broadcasting? Menarik. Untuk soal menariknya sih gimana ya? Simpelnya adalah kita yang jauh dari pusat perindustrian kreatif Indonesia. Itu kan Pulau Jawa. Kita hanya melihat orang dari depan layar kaca. Kita nggak tahu bagaimana proses di belakang layar. Hal itulah yang membuat aku penasaran. Gitu. Dan aku pun juga tertarik dalam dunia perfilman. Aku sempat berpikir untuk menjadi seorang psikolog. Kok senyum? Kenapa senyum? Ada sesuatu hal apa kamu di psikolog? Aku pengen jadi psikolog. Kok sama sih? Kamu niru-niru apa aku yang niru-niru? Nggak tahu, tapi emang aku pengen banget ke psikolog karena aku pengen banget bantu banyak orang di mental health-nya sih. Karena kamu mungkin jadi ini ya, apa namanya? Tempat bercerita teman-temanmu kayaknya ya. Oh iya, karena aku nyaman aja denger orang bercerita, berkeluh kesah dengan aku.
tanpa aku sadarin itu juga bikin dia itu sebetulnya ya itu yang aku bilang stress living. Oh gitu ya, yaudah deh kita minum dulu deh. Cheers dulu lah. Tapi keren sih, asik sih. Aku kenal sama kamu, ngobrol kayak gini. Tapi aku pengen tahu karaktermu yang asli. Karaktermu ada yang unik. There's a unique character inside. Jadi yang kayak, tapi aku masih mau ngulik, tapi aku belum tahu nih kemana. Yaudah Oke, next deh daripada bahas kayak gitu. Nah terus lanjut ceritaku tadi dari psikolog. Aku pengen manajemen. Oke. Seorang psikolog manajemen. Karena aku dulu berpikiran untuk jadi seorang pengusaha. Dulu, sekarang aku mikir udah apa aja yang penting kerja. Yang penting ada duitnya. Yang penting ada duitnya, bener, realis aja udah. Kalau untuk ngomongin perasaan asik ya, cuman gimana untuk soal euforianya, vibes-nya oke deh. Asik aja sih, maksudku ini pertama kalinya ya, karena baru aku juga nemuin juga di Jogja bahwa blind date tuh ada. Terus menantang aja sih. Aku suka nemuin banyak orang, maksudku orang-orang baru. Itu tuh juga asik sih. Tapi ini serius, aku mau nanya. Kalau gambaran artis Indonesia, cowok yang menurut kamu perfect dan pengen kamu itu bergandengan dengan dia, siapa? Nggak ada? Harus dong berangan-angan gitu loh, siapa gitu loh. Atau enggak, mungkin kamu kayak K-pop ya? Enggak juga? K-pop ada, tapi enggak segitunya sih. Jadi kamu kalau Korea ada cowok halusinasi gitu ada? Soalnya aku sering tuh ketemu sama K-pop, pacarku. Udah enak banget pacar, emang dia tahu sama dia gitu loh. Ada nggak kamu kayak gitu? It's a different things ya kalau mau bahas K-pop ya. Karena menurutku mereka bisa kayak gitu karena mereka tahu survive-nya idol itu seperti apa kan. Karena sebetulnya mau menjadi idol itu lebih susah dibanding di Indonesia. Karena Indonesia kan hanya sebatas lu cari sensasi, lu bisa ibaratnya kasarannya lu bisa jadi artis gitu kan. Iya kayak Fajar Satboy gitu ya, nangis-nangis gitu aja lu bisa tenar tapi gitu ya. Kalau di Korea itu yang aku tahu salah satunya mungkin SM, JYP Entertainment, Hype Entertainment. Nggak tahu juga. Itu lebih keras untuk mendidik idolnya dia untuk jadi star. Jadi pressure-nya makannya di mereka diatur, ada yang sampai segitunya itu. Kayak JKT48 nggak sih? Aku nggak tahu malah JKT48 mereka. Ya itu loh, iya, maksudku aku belum pernah mempelajari ininya dia. Apa maksudku kayak how to be idolnya mereka tuh aku nggak ngerti caranya. Gitu. Iya. Jadi kalau cowokmu Indonesia nggak ada? Sebetulnya kalau gambaran cowok ganteng tuh nggak ada, tapi kayak relatif. aku suka kayak lihat Reza Arab itu salah satu idol. Tuh. Tapi keren sih Reza Arab, dia walaupun gitu dia tuh masih ada karya. Iya, itu siapa suka. Maksudku walaupun dia karena sebetulnya ini bukan sekian kali dia lakuin. Yang dia putus sama pacarnya yang pertama kan juga karena dia selingkuh kan sebetulnya. Aku berharap sih jadi teman karena soalnya aku mengawali suatu hubungan itu dari teman dan mengakhirinya lagi jadi teman. Untuk tipe ideal sih relatif ya. Nggak bisa aku tolak ukur juga. Ya aku nggak mulu-mulu juga sih mau itu tipe atau enggak, tapi lihat ke depannya kayak gimana. Kamu pernah dengar ini nggak quotes yang kayak gini loh? Mending nakal dulu baru sukses daripada sukses dulu baru nakal. Pernah dengar itu nggak? Itu sangat awam terdengar loh menurutku pribadi, dan itu aku banyak nanya ke orang-orang pun pada tahu. Pernah dengar nggak itu? Pernah kayaknya. Pernah lah ya, tidak mungkin sekilas sih. Pun ya nggak asing. Tahu nggak maksudnya kenapa itu? Itu ada hubungannya sama selingkuh. Apa? Jadi lebih baik kamu biarin dulu dia selingkuh, biarin dulu dia berkelana, traveling, safari, ngasih perasaan, ngumbar-ngumbar cinta ke sana ke sini kepada seribuan orang ataupun berapa wanita gitu, nggak apa-apa. Tapi pada ketika dia ngomongin ikat pernikahan janji suci, dia udah nggak lakuin itu lagi. Tapi kalau emang itu sudah jadi hal yang biasa bagi dia, itu nggak bakalan terjadi, jarang terjadi. Pasti dia akan bilang ke dirinya, enggak lah, gue dulu udah sering kok kayak gini. Gue udah tahu rasanya kayak gimana, gue udah tahu konsekuensinya kayak gimana. Sekarang gue mau fokus sama keluarga gue, istri dan anak gue.
Makanya aku di situ bilang selingkuh itu penting, edukasi. Karena gini, orang yang lempeng-lempeng aja hidupnya, nggak pernah selingkuh, nggak tahu cewek yang lain-lain, ceweknya cuma satu gitu dong. Habis nikah dia penasaran, dapat godaan. Akhirnya pelakor datang. Iya. Karena posisinya apa kata orang, ketika lu habis merit, nikah segala macam, rezeki lu bertambah, dan di situ cobaan lu bakalan bertambah juga. Iya sih, benar. Kalau dibilang kayak gitu. Tapi kan ada beberapa orang yang nggak akan setuju dengan Iya statement sih, kan itu perspektif nggak sih? beda-beda, nggak Iya bakalan sih. sama. Kalau sama mah orang perang-perang pisau semuanya. Iya, kalau aku makanya aku selalu bilang bahwa kalau kamu masih, makanya sekarang aku sudah tidak mau, sebetulnya lebih tidak mencari pasangan ya, Ya, tapi aku mencari teman hidup. teman hidup ya itu cocok. Karena Sangat. kalau menurutku mencari pasangan itu akan ada, kamu akan bangun barrier tertentu. Ush. Tapi kamu nggak bisa sebuka kayak kamu lagi sama teman kamu. Iya ngerti nggak sih? benar. Tapi kalau kamu mencari teman hidup, ya sebatas kamu tahu we are friends, tapi kamu sama aku seumur hidup gitu loh. Gila, aku setuju. Bener Kita nggak cheers sih? dulu dong. Ya, kita cheers dulu. Bener banget sih. Tuh, cocok tuh. Bener banget kayak gitu. Tapi kalau aku sih, tipikal aku bakalan posesif. Aku nggak bakalan ngekang. Aku bakalan ngebiarin. Oh, kalau dia mau selingkuh, ya udah, aku juga selingkuh. Sama-sama selingkuh aja. Oh, kalau lo mau nyobain yang lain apa segala macam, nggak masalah. Posesif itu candu. Kenapa? Aku pernah punya salah satu pasangan yang posesif banget sama aku. Tapi akhirnya aku struggle. Akhirnya kita toxic di situ. Tapi pada kalau seumpama kita sudah lepas dari itu, kadang tuh kita cewek itu tuh keinget masa-masa pas waktu diposesifin cowok, itu tuh kangen loh. Iya. Karena banyak ngerasa sih yang kayak bilang gitu. itu lebih diperhatiin, lebih di ini. Kamu jangan pakai baju itu gini. Oke. Tapi abis itu kamu dapet cowok yang biasa aja, yang tidak terlalu pernah posesifin kamu. Boring. Kayak Iya nggak sih? akan ada pertanyaan gini. Benarkah kamu suka sama aku? Oh, oke. Ada itu. Hmm. Ada nggak? Kamu tuh sayang nggak sih sama aku? Tapi kalau pacar yang posesif itu kan kayak kerasa banget. Karena itu kan kita denger tiap hari kayak kamu jangan pakai baju ini, kamu jangan pakai ini, kamu nanti gini, kamu gitu. Itu yang aku agak oh ini nih gitu loh. Bener nggak sih? Iya, mudeng-mudeng. Tapi kadang kalau emang dapet cowok yang nggak posesif, dia lebih berpikir dewasa, lebih kayak gini. Akhirnya aku baru sadar gitu loh, kayak kalau dia lebih dewasa, dia akan bilang gini, kamu sudah tahu, kamu bagus layak gak kalau kamu pakai baju seperti itu kalau kamu mau keluar. Iya. Kalau cowok kan posesif gini, aku nggak pernah tahu nih gambaran kalau cewek itu seperti apa dari seorang cowok nih. Kalau dia posesif, kenapa dia posesif gitu simpelnya? Karena gimana ya, aku nggak bisa jawab sih. Karena posisinya aku paling nggak bisa posesif. Oke, why? Karena aku nggak mau memperlakukan wanita itu bagaikan burung dalam sangkar. Karena dia punya hidupnya sendiri, dia bisa bebas untuk kemana aja. Berarti kamu membebaskan dia ya? Cewek yang kamu cari itu seperti apa? Seperti apanya gimana ya? Dari semua sudut dah. Dari semua sudut. Yang paling terpenting adalah pintar. Itu paling penting. Intelektual seorang perempuan itu bakalan menjadi sebagai alasan genetik awal buat calon keturunan. Oke. Ya, gitulah ya. Cuma ngomong soal cinta ya. Ini nggak dimakan nih. Aku nggak pengen makan. Iya sih, aku juga nggak mau sih. Udah minum lagi. Cheers. Udah 3 kali ya? Ya, udah 3 kali. Jadi gitu sih. Harusnya kita dapat piring karena udah 3 kali. Cantik dong Sunlight. Nyebut merek lagi. Kena kan gua. Enggak. Sunlight itu kan ini ya. Sun itu kan matahari kan. Light itu lampu nggak sih? Iya kan? Cahaya gitu ya. Jadi ya itu bukan merek sih. Nggak merek itu. Wah, gua jadi black lagi. Ya, aku awalnya untuk jadi teman ngobrol dulu, bersahabat dulu, berteman biasa dulu. Jadi kalau untuk sesuai dengan ekspektasi yang aku katakan dari jawabanku atas pertanyaannya Hello Nine, ekspektasi untuk berteman sih menurutku sangat oke. Cocok jadi apa nih? Maksudku kalau sekarang saat ini aku melihatnya sebagai teman ya, karena belum ada yang benar-benar conversation yang benar-benar ngomong deep nih gitu loh.
Kalau aku sih lebih ke ini sih, lebih asik jadi temen dulu, karena aku bilang kayak tadi, aku selalu mengawalinya semua itu jadi dari temen, jadi pasangan, balik lagi ke temen.